wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Malihatun Badriah. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu. Teman-teman, para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, kita kembali bertemu untuk membahas mengenai permasalahan hukum. Kali ini kita akan membahas mengenai kreditor preferen, kreditor separatis, dan kreditor konkuren. Hal ini didasarkan pada berbagai pertanyaan yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, para pemirsa yang berbahagia, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada seluruh teman-teman, para pemirsa semuanya yang selama ini selalu mendukung channel-channel saya. Dan baiklah, kita lanjutkan mengenai kreditor preferen, separatis, dan kreditor konkuren. Kreditor konkuren. Siapa sebenarnya kreditor konkuren itu? Kreditor konkuren adalah kreditor yang memiliki piutang konkuren. Apa itu piutang konkuren? Piutang konkuren adalah piutang yang memiliki kedudukan yang sama dengan piutang-piutang yang lainnya. Nah, kreditornya namanya adalah kreditor konkuren. Lalu siapa kreditor konkuren ini? Kreditor konkuren adalah semua kreditor yang memiliki perikatan dengan debitur. Nah, debitur di sini kalau memiliki lebih dari satu kreditor, maka prinsip umum bahwa di sini kedudukan kreditor adalah sama. Tidak ada yang didahulukan satu terhadap yang lainnya. Lalu apakah terhadap kreditor konkuren ini ada jaminan? Dalam perikatannya tersebut, ya ada, yaitu jaminan umum di sini. Kita bisa melihat di dalam pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di situ dikatakan bahwa semua harta kekayaan milik debitur, baik benda yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi perikatan debitur tersebut kepada para kreditor. Nah, ini menunjukkan bahwa di situ ada jaminan bagi para kreditor dalam perikatan dengan debitur. Lalu kedudukannya seperti apa? Nah, kita bisa melihat pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di situ dikatakan bahwa seluruh harta benda milik debitur tadi menjadi jaminan bersama bagi para kreditor. Pembagiannya seimbang menurut besar kecilnya piutang mereka masing-masing. Nah, ini menunjukkan bahwa prinsip umum ada kesamaan kedudukan antara satu kreditor dengan kreditor lain, atau yang dinamakan dengan kreditor konkuren. Nah, kemudian lalu siapa kreditor preferen? Kreditor preferen adalah kreditor yang memiliki kedudukan sebagai pihak yang didahulukan dalam pelunasan piutangnya daripada kreditor-kreditor lain. Nah, inilah kreditor preferen itu adalah kreditor yang memiliki piutang preferen, yaitu piutang yang pelunasannya lebih didahulukan daripada piutang-piutang yang lainnya. Nah, ini kita bisa lihat dalam pasal 1132 tadi. Jadi lanjutan dari pasal 1131, 1132, bahwa pada prinsipnya kedudukan para kreditor itu adalah sama, kecuali ada alasan yang sah untuk mendahulukan piutang yang satu terhadap piutang yang lainnya. Nah, disinilah ada pengecualian terhadap asas umum bahwa kedudukan para kreditor adalah sama, atau asas paritas kreditorium. Nah, kemudian ada pengecualiannya di sini kalau ada alasan yang sah untuk mendahulukan piutang yang satu terhadap piutang yang lainnya. Nah, inilah piutang tersebut dinamakan piutang preferen. Piutang preferen. Nah, di sini kalau ada alasan yang sah untuk mendahulukan piutang yang satu terhadap piutang yang lainnya, itu piutang yang seperti apa? Yaitu piutang yang dengan hak privilisi, gadai, dan hipotek. Nah, privilisi ini merupakan kedudukan istimewa yang timbul dari undang-undang. Sedangkan gadai dan hipotek ini muncul karena diperjanjikan. Jadi ada perjanjian antara para pihak. Nah, kemudian kita sering mengenal ada jaminan fidusia, ada hak tanggungan. Kedudukannya seperti apa? Nah, ini karena hak tanggungan, jaminan fidusia itu sama dengan gadai dan hipotek sebagai jaminan kebendaan, maka kedudukan kreditor adalah sama, yaitu sebagai kreditor preferen, yaitu kreditor yang lebih didahulukan pelunasan piutangnya daripada kreditor lain dari hasil penjualan objek jaminan kebendaan tentu saja. Nah, kemudian selanjutnya piutang yang dijamin dengan jaminan kebendaan tadi sudah saya sebutkan bahwa ada piutang dengan gadai
hipotek, kemudian hak tanggungan dan jaminan fidusia. Nah, pemilik jaminan kebendaan inilah merupakan kreditur preferen. Nah, di samping sebagai kreditur preferen, pemegang jaminan kebendaan ini juga berkedudukan sebagai kreditur separatis. Nah, ini secara jelas bahwa salah satu ciri atau karakteristik khusus dari jaminan kebendaan adalah memberikan kedudukan preferen sekaligus sebagai kreditur separatis bagi kreditur pemegang jaminan kebendaan tersebut. Kemudian, kreditur separatis itu apa? Kreditur separatis adalah kreditur yang tidak terpengaruh adanya kepailitan dari debitur. Jadi, kalau terjadi debitur pailit, maka seluruh harta kekayaan milik debitur itu sebenarnya jatuh dalam budel atau harta kepailitan dan pengurusannya dilakukan oleh kurator. Nah, khusus untuk jaminan kebendaan dalam jaminan yang gadai, hipotek, jaminan fidusia, hak tanggungan, ini terpisah dari harta kepailitan. Sehingga dalam hal ini, kreditur pemegang jaminan kebendaan bisa melakukan eksekusi, bisa menjual objek jaminan kebendaan tadi jika debitur dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit. Nah, Pasal 1, angka 1 Undang-Undang Kepailitan, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Di situ dikatakan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Kepailitan tersebut. Jadi pada prinsipnya kalau terjadi kepailitan seluruh harta benda milik debitur itu ada pengurusannya ada di tangan kurator karena menjadi harta kepailitan. Nah, khusus untuk jaminan kebendaan dalam hal ini kalau terjadi kepailitan debitur maka kreditor berwenang untuk melakukan eksekusi objek jaminan kebendaan tersebut. Jadi bisa melakukan penjualan objek jaminan kebendaan tersebut ketika debitur pailit. Nah, inilah namanya kreditur separatis. Tidak terpengaruh adanya kepailitan dari debitur. Demikian apa yang bisa saya sampaikan mengenai kreditur preferen, kreditur separatis, dan kreditur konkuren. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, para pemirsa semuanya, dan sampai bertemu kembali pada kesempatan mendatang. Dan jangan lupa subscribe apabila belum subscribe, dan juga bunyikan loncengnya supaya selalu mendapatkan update video-video terbaru saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.